Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode kali ini, di episode kedua, sesuai dengan janji kita di episode 1 kemarin, bahwa kita akan fokus untuk episode kedua, ketiga, dan sampai 5, Pak ya? Iya. Sampai 5 kita akan fokus untuk materi Pak, ya. penelitian konsentrasi, Pak ya? Iya. Materi penelitian manajemen yang dikonsentrasi. Nah, untuk episode kedua ini kita akan fokus pada materi MSDM dulu, Pak ya? Iya, betul. MSDM atau Human Resource Management gitu. Iya. Nah, kira-kira topiknya atau kita mulainya dari mana nih, Pak? Penelitian MSDM nih. Sepertinya lebih baik kita flashback ke belakang lah, ya, supaya tahu roadmap-nya gitu ya, bahwa penelitian MSDM itu ada di mana gitu ya. Dari awal kayaknya Pak, dari awal bahwa ya sekilas tentunya ya, bahwa setiap organisasi tentunya punya manajemen di situ kan ya. Ada tingkatan manajemen, levelnya Pak ya. Level manajemen, the top, middle, lower gitu. Nah, terus ada manajemen ditinjau dari sisi fungsionalitasnya juga. Ada MSDM dalam hal ini, terus keuangan, operasional, sama marketing, Pak, pemasaran ya. Pemasaran. Nah, biasanya manajemen fungsional ini biasa juga disebut dengan divisional ya, manajemen divisi. Divisi atau departemen. Kalau kita hubungkan dengan tadi, dengan level manajemen fungsional ini biasanya secara umum di level middle, Pak ya. Middle management ya. Middle management. Nah, middle management kali ini kita akan fokus di SDM. Jadi manajemen SDM. Nah, tentunya yang di atas, yang di top ya berarti GM ya Pak ya, General Manager. General Manager. Ya, urusannya strategik. GM, CEO dan CEO, nama-nama aja ya Pak ya. Nama aja. General Manager, CEO, Presdir. Kalau Dirut. Ada juga yang kapus, Kepala Pusat. Intinya yang di top manajemen. Nah, kita nggak akan membahas di top karena itu bahasan tentang strategik. Kita akan membahas fungsional ini, Pak. Fungsinya yang ngurus SDM ya berarti nanti manajemen SDM. Orangnya ya disebut manajer, Pak ya, manajer SDM. Nah, terkait masalah penelitian ini, kita penelitian khusus mengenai SDM. Jadi penelitian MSDM. Terus nanti topik-topik, Pak ya. Nah, kira-kira topik apa yang ada di penelitian SDM ini? Justru itu Pak ya. Iya, betul. Itu sentral biasanya. Itu sentral yang kita bahas di penelitian SDM ini ya Pak ya. Iya. Kan kalau sebenarnya isu sentral seluruh apapun dari penelitian SDM itu kan pasti larinya ke employee performance ya, ke kinerja lah, kinerja perusahaan secara umum gitu. Tapi kan yang kita tahu bahwa kinerja itu kan sifatnya masih terlalu abstrak ya gambarannya, belum real gitu dalam bentuk apa yang kita butuhkan gitu. Nah, biasanya dalam secara teoritis kinerja itu bisa kita bagi dua, baik secara task-nya maupun secara behavior-nya Pak ya. Maupun secara behavior-nya gitu. Nah, kalau kinerja yang kita pandang sebagai task itu mungkin tepatnya pakai penilaian-penilaian yang sifatnya data-data sekunder mungkin Pak ya. Iya, dari betul. KPI itu kan gitu. Nah, mungkin karena penelitian kita yang kita udah jelaskan di episode pertama kemarin ada batasannya, Pak. Ada batasan, Pak. Sorry, benar Pak Ahmad. Ini kita batasan, kita flashback ke belakang. Batasannya adalah penelitian kuantitatif. Terus perspektif ya Pak ya. Persepsi, Pak. Penelitian persepsi itu. Penelitian persepsi. Tentunya ini applied, Pak. Applied dari theoretical. Terus ini Pak, kemarin kan sudah dijelaskan penelitian tentang kausalitas. Iya, hubungan sebab akibat. Nah, sebab akibat jadi pengaruh ya. Pengaruh, Pak. Pengaruh X terhadap Y itu kan ya. Jadi penelitian ini fokusnya adalah penelitian pengaruh. Karena penelitian ini kan ada yang kemarin sudah dijelaskan, ada komparasi dan yang lainnya banyak sekali. Kita fokus di penelitian pengaruh dan persepsi. Persepsi itu ya sangat setuju dan seterusnya lah gitu. Jadi persepsi orang terhadap sesuatu itu seperti apa. Itu harus di-clearkan dulu, Pak. Boundary-nya itu ya. Yes, batasan yang kita pakai di penelitian ini kurang lebih itu, Pak ya. Nah, terus tadi menyambung ke tadi karena kita fokus utamanya di bahasan tentang kinerja, cuman karena kinerja itu sifatnya abstrak, kita pakainya data persepsi tadi, mungkin larinya ke organizational behavior gitu. Nah, nanti sebelum lanjut ke organizational behavior, tadi Pak Imam udah nyeritain tentang penelitian yang sifatnya kausalitas atau hubungan sebab akibat gitu. Nah, sebelum memulai penelitian kausalitas itu kan artinya kita butuh
menyusun teorema ya Pak ya. Betul. Ada teoremnya. betul Pak. Jadi nanti kita bahas bagaimana sih mekanisme atau cara melakukan penelitian. Gitu. Dan sebelum itu kita tadi sepakat Pak ya bahwa SDM itu atau penelitian MSDM lah ya, penelitian manajemen sumber daya manusia, isu sentralnya adalah kinerja. Kinerja kalau secara umum kan dari kinerja organisasi dulu Pak ya, kinerja perusahaan, terus ke bawah lagi kinerja divisi lah katakan, terus ada kinerja karyawan. Kita berarti di MSDM fokusnya di kinerja karyawan. Oke. Jadi kinerja karyawan, nah ini sering rancu juga, masih sering rancu. Kadang-kadang ini kinerja perusahaan atau kinerja karyawan gitu. Betul kan Pak ya? Betul. Jadi dipertegas ini kinerja karyawan. Kurang lebih tadi sudah disebutkan oleh Pak Ahmad, jadi kinerja karyawan ya kurang lebih segala sesuatu yang diinginkan oleh organisasi atau perusahaan terhadap karyawannya. Ya, betul. Di situ yang diinginkan meliputi task gitu Pak ya, atau penugasan berkaitan dengan kuantitas dan kualitasnya. Ya, yang kedua adalah behavior atau perilaku. Jadi kinerja karyawan ya orangnya bisa mengerjakan berapa pekerjaan sih, kuantitas yang bisa diselesaikan, jumlahnya. Secara jumlah belum cukup. Ternyata asal-asalan, berarti kualitasnya betul. Ya, itu dikemas dalam bentuk task istilahnya Pak ya. Iya. Hubungannya nanti ke kompetensi kan. Kompetensi seseorang ini. Yes. Kalau yang kedua behavior perilaku, berarti hubungannya dengan karakter. Betul. Ya. Nah tadi kan kita udah bahas bahwa kalau yang di komponen task, mungkin lebih tepatnya penilaiannya atau cara penilaiannya menggunakan komponen KPI, bukan dengan komponen data persepsi Pak ya, yang kita pakai kuesioner gitu. Nah, yang lebih tepat untuk komponen yang dengan kuesioner itu yang sifatnya lebih ke organizational behavior gitu atau perilaku organisasi kan Pak. Iya, betul. Secara basicnya, kenapa sih yang kita nilai kok harus perilaku organisasinya gitu atau perilaku karyawan-karyawan di dalam, pegawai-pegawai di dalam yang mencerminkan perilaku organisasi. Itu sebenarnya kalau kita lihat Pak ya dari sejarahnya itu karena ada perubahan mindset. Mindset, perubahan paradigma, bahkan kalau secara lebih dalamnya filosofi tentang MSDM-nya sendiri juga berubah. Dari yang dulu manajemen personalia terus sekarang jadi human resource management kan gitu Pak ya. Yang dulu dipandang manusia hanya sebagai salah satu organizational resources atau sumber daya organisasi disamakan berarti Pak. Disamakan dengan mesin Pak. Sumber daya mesin ya. Oke. Misalnya kan dulu kita kenal ada man, money, machine misalnya kayak gitu. Nah, salah satunya kan manusia. Man itu kan manusia. Man itu setara. Tingkatnya setara dengan mesin. Diperes dong Pak. Diperes Pak. Manusia diperlakukan seperti mesin. Betul. Dulu. Sejarahnya dulu kan gitu Pak. Jadi manusia cuma pengganti zaman dulu sebelum revolusi industri di France sana di Prancis. Manusia itu kan sejajar dengan kuda gitu Pak, misalnya gitu. Sejarahnya ya, mungkin bahasanya agak tidak pantas, tapi memang itu yang terjadi dalam sejarah perkembangan human resource management gitu. Nah, polanya kemudian secara paradigmanya berubah. Yang tadinya dipandang manusia sebagai salah satu organizational resources personalia, betul. Sekarang kan era kontemporer nih lebih ke era brainware management Pak ya. Era brainware management, singkat ceritanya yang kita bahas sebenarnya di MSDM harusnya kita bahas panjangnya. Cuman singkat ceritanya di era brainware management ini manusia atau human resource itu dipandang sebagai human capital. Jadi aset Pak ya. Manusia sebagai aset. Karena manusia sebagai aset artinya kan harus kita perlakukan sumber daya manusia ini dengan baik Pak ya. Kalau bahasa Jawanya dimanusiakan gitu Pak. Dimanusiakan. Jadi gampangnya gimana dimanusiakan tuh ya dia diperlakukan supaya puas kerjanya. Dari kepuasan kerja akhirnya nanti dia menghasilkan performance yang lebih baik gitu, lebih meningkat gitu. Nah, itu kita bicara kalau di contoh penelitian jadi ada yang jadi variabel intervening gitu misalnya. Sama ada yang jadi variabel terikatnya gitu, yang variabel dependennya gitu. Nah, itu kalau disimbolkan secara statistik matematis kan yang sini jadi Y gitu, misalnya tadi job satisfaction dan lain jadi Y, yang ini jadi Z gitu. Topik yang
mungkin untuk persepsi. Betul. Topik persepsi yang dimaksud Pak Ahmad itu topik penelitian persepsi MSDM itu lebih tepat ke arah kinerja yang berupa perilaku atau organizational behavior Pak ya, perilaku organisasi. Behavior. Oke. Kalau yang sifatnya task tadi meliputi kuantitas dan kualitas, sebenarnya bisa juga, cuman lebih tepatnya pakai data secondary sekunder. Data. Betul. Pakai data sekunder. Pakai KPI penilaiannya. Betul. Ini berbeda ya. Yang satu didekati dengan data primer, persepsi langsung disebarkan kuesioner untuk mengetahui persepsi tentang kinerja tersebut. Yang kedua tadi Pak ya, dengan data sekunder Pak data sekunder mungkin pakai KPI gitu. Nah, artinya kita mungkin bisa fokus di yang data persepsi aja Pak ya. Data persepsi yang data primer gitu. Berarti tentang behavior. Organizational behavior betul Pak. Nah, itu kan bisa yang diinginkan organisasi untuk karyawannya di situ kan artinya salah satunya misalnya semacam tadi komit ya. Komitmen misalnya gitu. Nah, komitmen ini kan tergantung kita memandang dari lokus penelitiannya, misalnya kayak jenis organisasinya gitu, atau teori-teori yang mendukung tentang itu, atau jenis respondennya misalnya yang kira-kira paling tepat gitu. Nanti mungkin untuk teknisnya kita bicara pada saat penyusunan state of the art Pak ya. Penelitian dahulu yang relevan dan lain-lain gitu. Cuma sebelum berangkat ke sana kita bahas dulu dari sisi tadi kan yang diinginkan organisasi atas karyawannya gitu. Salah satu contohnya ini saya ambil contoh aja karena nggak mungkin kita semuanya kita beberkan gitu kan. Misalnya tentang komitmen gitu. Nah, komitmen juga sifatnya harus yang lebih yang kemarin kita sudah jelaskan untuk mendapatkan novum gitu, novum penelitian itu sifatnya yang lebih bagus, yang lebih spesifik. Jadi kira-kira misalnya komitmennya berdasarkan teori dan kita lihat praktek di lapangan, ini kayaknya kira-kira yang pas efektif misalnya, efektif komitmen misalnya kayak gitu. Atau normatif misalnya, atau yang lain misalnya kayak gitu. Atau ada lagi komponen komitmen yang baru misalnya congruence commitment gitu. Yang baru itu ya. Ya, itu nanti bisa bisa dipelajari lebih lanjut lah Pak. Atau nanti kalau mau discuss lebih lanjut ya mungkin di sesi lain lah. Untuk khusus untuk itu gitu. Nah, itu salah satunya kita ambil contoh misalnya komitmen gitu. Atau misalnya perilaku karyawan yang beyond the call of duty-nya gitu, melebihi porsi tugasnya gitu. Itu disebut kalau di teori namanya citizenship behavior. Dulu yang neliti namanya Dennis Organ pertama kali tuh. Nah, itu dia teliti organizational citizenship behavior untuk turunan teori selanjutnya Pak ya. OCB itu. Berarti lebih konkret dong. Lebih konkret Pak. Lebih konkret, kinerja tadi kan masih abstrak. Betul. Betul. Nah, itu lebih dikonkretkan dengan bentuk-bentuk yang istilahnya yang lebih terlihat secara persepsi, lebih terasa secara persepsi gitu. Jadi secara ininya secara teknis lah ya. Secara teknisnya berarti variabel Y-nya kinerja diganti dengan OCB itu bisa Pak ya. Bisa, betul. OCB di mana OCB adalah bagian kinerja yang menyangkut tentang perilaku gitu. Yang diinginkan oleh organisasi. Nah, nanti cari penyebab-penyebabnya. Penyebab-penyebabnya nanti kita bicarakan satu persatu ya, tentunya nggak semua Pak ya. Semua betul. Kita lanjut ke variabel-variabel yang bisa jadi sebab Pak ya, anteseden lah ya. Penyebabnya atau anteseden gitu. Variabel independennya lah. Variabel independen betul. Jadi nanti kita tergantung positioningnya di mana. Kalau pada saat kita baru awal menyusun penelitian disebutnya variabel sebab dan akibat atau antecedent konsekuen gitu. Kalau sudah ketemu modelnya itu pemodelannya jadi independen dan dependent Pak ya. Variabel bebas dan variabel terikat. Kalau endogen juga Pak ya. Kalau udah ada pemodelan statistiknya namanya variabel eksogen dan endogen. Jadi tergantung posisinya di mana Pak ya. Jadi biar kalian nggak bingung juga memetakannya karena basicnya itu sama. Jadi antecedent itu juga. Cuman kita lagi posisi di mana nih? Lagi ngomongin sebab akibatnya atau sudah sampai ke pemodelan bahkan pengolahan datanya itu nanti disebutnya beda-beda gitu. Nah, dari variabel konsekuen tadi yang udah kita kasih contoh masalah organizational behavior atau perilaku organisasi seperti effective commitment misalnya atau OCB misalnya gitu, organizational citizenship behavior yang dari teorinya si Dennis Organ itu Pak. Nah, kita bisa masuk ke teori-teori yang bisa jadi penyebabnya atau yang jadi antecedent kita tarik. Sebabnya apa sih biar orang jadi OCB itu, biar orang jadi puas misalnya job satisfaction, biar dia jadi apalagi tadi komit misalnya kayak gitu. Disiplin juga Pak. Disiplin juga termasuk yang diinginkan organisasi ini agak ada beberapa skripsi kita lihat
ya disiplin justru di awal ya. Jadi anteseden kita kurang pas lah. Betul, kalau menurut kita kurang pas. Karena disiplin ya sesuatu yang diharapkan. Iya, yang diinginkan organisasi. Di mana disiplin merupakan bagian dari perilaku. Iya. Gitu ya. Itu Pak ya? Iya, secara general disiplin bagian dari kinerja. Iya, betul. Berarti kalau disiplin di anteseden, kita disiplin terhadap disiplin. Pengaruh disiplin terhadap disiplin. Nah, gitu. Dengan perilaku disiplin. Jadi jeruk makan jeruk di kebun jeruk. Kurang pas gitu. Nah, lanjut tadi salah satu contohnya untuk anteseden misalnya ke komitmen afektif gitu. Misalnya kita bisa cari yang lebih spesifik tergantung lokus penelitian dan respondennya Pak ya? Iya, betul. Misalnya kayak tadi komitmen afektif. Oh, misalnya sifatnya yang pertama dari kompetensinya misalnya. Iya. Nah, kompetensi kita harus breakdown di lokus. Iya. Misalnya lokusnya untuk sektor apa misalnya, sektor private sector misalnya gitu. Kita lihat dari intellectual capitalnya misalnya. Ya. Atau dari kompetensi profesionalnya misalnya kayak gitu-gitu. Ya. Kalau di sektor pendidikan mungkin Pak Imam bisa cerita Pak. Ya, ada kompetensi pedagogik. Pedagogik ya. Kompetensi pedagogik bisa, kompetensi profesional juga bisa. Misalkan untuk SMK katakan kan lebih ke profesional kan. Bisa juga variabel lain Pak, banyak sekali ya. Motivasi, ada motivasi intrinsik, atau motivasi ekstrinsik. Nah, kalau di lingkungan kerja barangkali Pak ya, ada lingkungan kerja fisik dan non fisik misalnya. Kompensasi ada gitu. Langsung dan tidak langsung, kompensasi atau finansial non financial misalnya kayak jadi gitu. Itu dijadikan satu variabel tersendiri Pak ya. Iya. Jangan yang global lah. Jangan terlalu global, betul. Kayak kita harus menyesuaikan dengan kondisi lokus juga Pak. Betul. Pertama kondisi lokus dan kedua penelitian-penelitian yang sifatnya global itu sudah usang misalnya gitu. Puluhan tahun yang lalu sudah. Puluhan tahun yang lalu atau mungkin ratusan tahun yang lalu zamannya yang Peter Drucker masih sehat. Iya. Kalau kita ngambil X1-nya katakan itu sebagai variabel dependen Pak ya. Independen itu kepemimpinan atau motivasi atau budaya organisasi. Nah, itu kan masih general. Nanti ketemu kebaruannya agak susah yang kayak kita kemarin udah cerita tentang Novum. Betul. Dan selanjutnya gitu. Nah, tadi misalnya kayak ini saya kasih contoh terakhir mungkin abstraksinya kayak masalah leadership ya, masalah kepemimpinan. Betul. Itu juga bisa kita tinjau dari misalnya kepemimpinan yang sifatnya visioner, transformasional misalnya kayak gitu. Tapi mungkin juga tergantung lokusnya Pak ya. Tergantung lokus. Dari pengalaman sering terjadi kekurang tepatan Pak. Jadi misalkan kalau saya analogikan, kalau visioner itu ya di tingkat pusat ya. Jadi visioner itu untuk kalau kereta api itu lokomotifnya. Loknya lah Pak ya, betul. Itu berarti visioner. Nah, gerbongnya itu transformasional. Jadi kalau kita ada di cabang atau di daerah itu, ya berarti kepemimpinan transformasional. Yang di pusat ya berarti visioner. Nah, itu akan jauh lebih tepat gitu. Lebih tepat sasaran. Atau mungkin di daerah visioner bisa, tapi hanya scoop yang sangat terbatas Pak, nggak bisa semuanya gitu. Tentunya kita nggak akan membahas itu di sini ya Pak ya. Itu bahasan di sesi khusus tentang manajemen SDM. MSDM-nya sendiri, betul. Bimbingan MSDM-nya sendiri Pak ya. Atau mungkin nanti kita di sesi-sesi diskusi yang lain misalnya itu bisa kita bahas. Itu tadi udah tentang konsekuennya sudah, antecedennya sudah, mungkin kita bisa lanjut ke SOP-nya lah Pak ya. SOP penelitian atau caranya tuh gimana Pak Imam kira-kira Pak? Iya, sering kita temui ya gimana ya, kalau kita bilang kesalahan juga kurang pas lah ya. Jadi ada kurang tepatan lah kalau saya bilang. Jadi masih banyak paradigma dari mahasiswa kalau menyusun skripsi itu mulai dari cover dulu, Berarti judul dulu ya. Terus bab 1, bab 2, bab 3 secara berurutan gitu. Oke, betul. Nah, ini yang mungkin agak kurang pas ya. Justru kalau yang kita propose Pak ya, kan sebaiknya mahasiswa dalam hal ini mau meneliti berarti kan mencari kebaruan Pak ya. Betul. Nah, cara mencari kebaruannya ya kira-kira ini alurnya lah ya. Alurnya kita harus punya dua sisi Pak. Satu sisi dari penguasaan lapangannya ya, di lapangan. Yang di bank ya, di perbankan ya misalkan menguasai perbankan. Yang di pendidikan ya pendidikan, atau di sektor-sektor yang lain gitu ya. Misalkan ASN gitu ya harus menguasai. Dan yang keduanya dari sisi teorinya.
Betul. Jadi ini harus kuat dua-duanya. Nah, kenapa teorinya harus kuat? Karena ini melandasi yang melandasi bahwa penelitian tadi memang ya kata absah, memang berdasarkan metodologi atau berdasarkan metode ilmiah. Metodologi ilmiah, betul Pak, tepatnya kan. Tadi di metodologi kita bicara ontologi, bicara epistemologi gitu, yang nanti mungkin kita bahas di sesi lain lah masalah ontologi dan epistemologi gitu. Ini kan secara singkatnya aja Pak ya. Jadi secara singkatnya di sini ada kita susun teorem berarti. Teorem itu logika berpikir kita. Logika berpikir kita kayak tadi misalkan OCB, apa sih yang menyebabkan OCB itu? Cari X-nya. Berarti mungkin teoremnya lebih ke teorem hubungan kausalitas hubungan karena penelitiannya kuantitatif dan pengaruh tadi. Betul, kita udah batasi. Jadi ya itu udah pola pikir kita, logical thinking kita, berarti logical thinkingnya adalah kausalitas. Berarti belum memasukkan teori. Selanjutnya kita masukkan, cari teori-teorinya. Atau biasanya secara praktis cari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik mau kita ambil Pak ya. Kalau misalkan tentang OCB ya cari yang tentang OCB. Betul. Pengaruh misalkan tadi kepemimpinan Pak ya, yang transformasional atau motivasi intrinsik terhadap OCB, ya itu dicari. Iya, biasanya kan justru kita carinya dari variabel konsekuennya dulu Pak ya. Jadi biasanya kalau mau nyari inspirasi penelitian tuh kita cek dulu dari variabel konsekuen tadi yang Pak Imam udah ceritakan tentang penelitian terdahulu yang relevan. Kita cari dulu misalnya, kita tertarik tentang OCB, kita tertarik dengan tadi misalnya job satisfaction atau effective commitment misalnya kayak gitu. Nah nanti dari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan kita bisa cari tarikan hubungan sebab akibatnya yang membentuk OCB berdasarkan penelitian-penelitian lama apa aja misalnya kayak gitu, apa saja misalnya kayak gitu. Atau tadi misalnya komitmen afektif dan lain sebagainya gitu. Nah mungkin tepatnya dari langkah awal yang kita nyusun teorema itu, terus kita lanjut dengan penelitian terdahulu yang relevan, Pak ya. Betul. Itu nanti bisa menyusun state of the art, Pak ya, untuk selanjutnya ya. Ya, state of the art. Ya, bahasa sederhananya mungkin posisi penelitian kita ada di mana? harus berbeda, Pak ya. Berbeda, betul. Katakan ada 10 penelitian. Nah, penelitian kita itu berbeda dengan ke-10 ini. Betul. Gitu kan. Kalau secara teknis lagi bahasanya apa, Pak? Tabel lah ya. Ya mungkin kita buat tabel ya. Iya, tabel state of the art itu justru mungkin kalau menurut kita itu yang paling penting di propose pertama Pak ya ke pembimbing misalnya kayak gitu. Jadi sebagai dasar Pak. Sebagai dasar. Ini loh dasarnya adalah penelitian terdahulu sudah ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ada loh. Nah, kamu meneliti di mana? Di sini. Ini kan belum. Komitmen afektif misalkan Pak. Yes. Ya, nah di sini kan belum ada komitmen afektif untuk yang milenial misalkan. Oke, betul. Gitu Pak ya. Ya, sebenarnya justru di SOTA itu kita bisa mengambil keterbatasan ya. Limitation dari masing-masing penelitian terdahulu gitu. Nah, nanti cara penyusunan istilahnya SOTA-nya mungkin bisa kita diskusikan lebih lanjut. Tapi sederhananya secara singkat bisa kita jelaskan bahwa kita bisa nyusun dari istilahnya judul penelitian, penulisnya misalnya kayak gitu, lalu abstrak yang dia tulis seperti apa, metodenya seperti apa, dan hasil penelitiannya seperti apa. Jadi mungkin kalau ditulis dalam dalam tabel gitu mungkin kita cuma butuh 4-5 kolom ya. 5 kolom sama nomor Pak. Nomor 1 gitu. Nomor 2 dan sampai untuk ke 1 cukuplah 10 Pak ya. 1 mungkin cukup sampai 10 gitu. Penelitian dicari, kalau mau lebih jelas ya ada di episode berapa itu ada episode. Oke, betul. Kita juga udah nyusun Pak ya, dibantu sama rekan kita kebetulan Bu Windy, yang cara pencarian referensi-referensi yang berkaitan gimana caranya pakai Google Scholar dan lain-lain begitu. Itu bisa kalian saksikan di seri lab komputer di episode keempat Pak ya. 4. Nah, episode keempat yang nanti linknya bisa kita taruh di atas ini Pak. Sip Pak. Jadi intinya adalah pembuatan tabel SOTA atau state of the art. Dari state of the art tadi nanti kita turunkan lagi menjadi hipotesis kan Pak ya? Iya, jadi kan hipotesis mungkin penelitian Pak ya. Betul. Jadi proses penyusunan judul bab 1, bab 2, bab 3 itu sifatnya paralel Pak ya sebenarnya. Bukan serial. Jadi kita ngerjain bab 1 dulu, lanjut bab 2, lanjut bab 3. Kalau ngetiknya mungkin iya Pak ya. Tapi proses penyusunan idenya itu sebenarnya paralel bareng-bareng semua. Kita ajukan nih ke pembimbing, ini tabelnya ini Pak ada 10 penelitian. Ini yang mau saya teliti.
Nah, itu namanya tabel SOTA. SOTA. Terus tabel SOTA itu kita buat deskripsi, narasi. Narasinya kita narasikan dalam bentuk narasi kita masukkan ke latar belakang penelitian di jadi jelas. Bab 1 Pak ya? Bab 1.1 itu kan latar belakang penelitian. Jadi SOTA tadi, tabel SOTA itu di bab 2. Iya, namanya di penelitian terdahulu yang relevan. Justru dari situ. Betul. Nah, cuman itu kan nggak ada ceritanya. Nah, ceritanya dimasukkan ke latar belakang. Secara singkatnya. Secara singkatnya seperti apa. Nah, dari situ ketemu topik yang akan diangkat. Betul. Judulnya kita Pak ya. Jadi secara bersama-sama. Betul, secara bersama-sama. Jadi tadi kan udah cara mencari novum ya. Novumnya seperti apa. Jadi dengan cara seperti ini kita nanti akan selaras, Pak. Selaras artinya ya cocok ya. Cocok antara pertama kondisi di lapangan, yang keduanya penelitian terdahulu, yang ketiganya posisi penelitian kita sendiri Pak ya. Tiga tadi. Betul. Cocok. Jadi jangan sampai judulnya apa, penelitian terdahulunya apa, latar belakangnya apa, nggak nyambung. Kondisi di lapangannya berbeda. Kondisi di lapangannya berbeda lagi. Beda lagi. Nah, itu harus match. Judul itu harus match dengan kondisi lapangan, harus sama dengan penelitian terdahulu yang kita susun dalam bentuk tabel SOTA, dan juga yang terakhirnya adalah posisi penelitian kita. Posisi penelitian atau state of the art-nya. Oke, Pak Imam. Tadi kita kan sudah bahas ya tentang cara-cara untuk menemukan novum penelitian berdasarkan penguasaan lapangan, berdasarkan latar belakang penelitian yang relevan dan lain-lain gitu Pak ya. Mungkin untuk selanjutnya setelah SOTA itu kita propose ke pembimbing Pak ya, kita usulkan, kita ajukan ke pembimbing, mekanisme selanjutnya gimana Pak? Ya, untuk sederhananya atau simpelnya yang umum ya Pak ya, ini persepsi ya, penelitian persepsi. Terus sebab akibat kan di sini ya, kausalitas. Ya, berarti kita menyusun kuesioner. Menyusun kuesioner tentunya dibimbing oleh pembimbing. Tapi ada dua ini, ada yang versi kita buat kuesioner sendiri, ada yang pakai kuesioner orang lain, artinya penelitian yang terdahulu yang memang sudah teruji validitasnya, reliabilitasnya, itu sebenarnya lebih efektif. Gitu. Nanti akan akan dituntun oleh pembimbing. Itu sudah sah Pak Ahmad. Mungkin karena penelitian kita sifatnya cuma apply teoris ya. Betul. Karena apply teoris, jadi sebenarnya kita bisa ngambil kuesioner dari primary source atau penelitian terdahulu yang mungkin sudah relevan dengan topik kita misalnya. Cuman mungkin yang penting di sini yang harus diperhatikan adalah kesesuaian kata-katanya gitu, secara narasi Pak ya, secara narasi kata-kata. Jangan plug copy paste. Betul. Jadi mungkin kan dari primary source atau sumber utama bahasa Indonesianya, mungkin dari sumber utamanya itu mungkin dia neliti di satu organisasi yang berbeda dengan lokus kita. Sekolahan lah katakan. Misalnya kita nelitinya di sekolahan, lokus utamanya kita diteliti misalnya di organisasi yang private sector misalnya kayak gitu. Artinya kita harus menyesuaikan secara narasi Pak ya. Secara narasinya harus disesuaikan. Tapi perubahan narasi tersebut jangan sampai atau tidak boleh bahkan Pak ya. Jangan sampai merubah esensi dari maksud instrumen penelitian itu sendiri. Kalau gitu di Pak sana mungkin kalimatnya atau katanya perusahaan, di sini diganti dengan sekolah misalnya kayak gitu. Jadi yang sifatnya kayak gitu. Iya Pak Ahmad, setelah kuesionernya sudah disetujui lah ya, disetujui oleh pembimbing, berarti disebarkan. Intinya untuk apa? Untuk mengumpulkan data. Selanjutnya data itu tadi kan diolah. Nah, nanti dengan alat yang sesuai tentunya. Katakan mengolahannya dengan SPSS, udah pakai SPSS. Iya, diolah tadi sesuai dengan tujuan penelitian yang sudah kita susun di bab 1 Pak ya. Karena tadi tujuan penelitian kita untuk kuantitatif dan kita sifatnya dibagi dua Pak ya. Ada deskriptif sama verifikatif. Betul. Yang itu sebenarnya udah kita bahas juga di lab Pak ya. Iya, betul. Di lab nanti dari pengolahan tadi hasilnya kita analisis. Analisisnya ada dua, analisis deskriptif dan analisis verifikatif. Itu udah dibahas itu. Iya, itu ada di episode deskriptif dari episode ke-67 Pak ya. 67, sedangkan verifikatifnya dilanjut dengan 89 Pak ya. Jadi secara teknisnya seperti itu. Kalau kepengen tahu bagaimana sih menganalisis
bentuk realnya, bentuk realnya. Jadi sini kan konseptual ya. Tentunya nanti kita akan bahas di bab 4, di bab 3 dan bab 4. Di bab 3 dan bab 4 ya. Analisis deskriptif dan verifikatif. Ya. Dari situ nanti kita bahas, pembahasannya juga sama. Pembahasan secara deskriptif dan pembahasan secara verifikatif. Setelah dibahas, nah di situ kan terbukti, di situ dibuat kesimpulan dulu, Pak. Iya, dari hipotesis yang kita susun, kita analisis tadi. Kita bahas, kita simpulkan. Oh, ternyata benar ada kebaruan. Betul. Di situ baru kita sebut dengan novelty penelitian, Pak ya. Karena novum tadi sudah terbukti secara data diolah, terus dianalisis dan dibahas, serta disimpulkan memang benar adanya bahwa kebaruan itu ada. Itulah yang disebut dengan novelty. Oke, Pak Imam. Tadi kita udah bicara tentang caranya, Pak ya? Cara melakukan penelitian. Nah, sekarang mungkin kita fokus ke cara dan alat, Pak ya. Kalau metode kan berarti cara dan alat. Nah, setelah kita bahas cara, berarti sekarang kita bahas tentang alatnya, Pak. Kira-kira apa yang perlu kita bahas, Pak? Ya, alat atau tools, Pak ya, atau perangkat bahasa kerennya tools, Pak ya. Tools untuk melakukan penelitian apa? Biasanya dimulai dari awal kalau penelitian persepsi itu untuk menguji, jadi alat uji kuesioner. Kuesioner, Pak ya. Jadi kuesioner ya sebelum disebarkan diuji dulu, sudah valid belum, sudah reliable belum. Itu kan alat uji. Bisa juga bermakna alat itu ya kuesioner itu sendiri atau instrumen untuk mengumpulkan data. Kan kuesioner dalam bentuknya. Karena persepsi pakai kuesioner. Kalau dia yang sekunder mungkin enggak namanya. Langsung data sekunder dari perusahaan kan, karena konteksnya kita persepsi ya pakai kuesioner. Setelah dapat diolah datanya. Nah, ya berarti kan setelah dapat diolah berarti ada alat untuk mengolah. Ya biasanya kita perubahan menggunakan software, Pak ya. Softwarenya ada SPSS, ada eViews, ada Listrel dan seterusnya yang lain-lain lah gitu. Kalau untuk data persepsi ini kan sebenarnya kita lebih banyak pakai SPSS. Betul. Jadi tadi bisa kita testing dari instrumen penelitiannya yang kita uji secara validitas dan reliabilitasnya. Itu kan sebenarnya uji instrumen sebelum data disebarkan, Pak ya. Singkat ceritanya gitu. Betul. Terus nanti datanya kita sebarkan, kita bikin tabulasinya, kita bikin ini, lalu kita olah datanya dengan menggunakan SPSS, Pak ya, gitu. Itu juga harus konsisten dengan tujuan penelitian kita. Betul. Tujuan penelitian kita tadi ada tujuan yang secara deskriptif dan secara verifikatif. Otomatis metodenya, otomatis ini segala macam nanti mengarah ke situ juga, Pak ya. Betul, harus sesuai dan juga sesuai dengan alat analisisnya, Pak. Alat analisisnya, betul. Di regresikah atau PET analisiskah atau SEM. Betul. Nah, harus match ini. Jadi alat untuk mengolah datanya harus match atau sinkron dengan alat analisis. Dalam hal ini PET analisiskah, regression atau structure equation model kan. Mungkin itu kalau alat ya, Pak ya. Jadi nanti Anda bimbingan dengan pembimbing. Gitu ya. Tentunya kan diskusi, Pak. Diskusi di situ. Bagaimana sih untuk menentukan kuesioner? Apakah membuat sendiri atau mengambil dari primary source? Yang tentunya disesuaikan, Pak ya. Disesuaikan dengan lokus. Kalau primary source-nya atau sumbernya itu tentang perusahaan, terus kita meneliti di sekolah ya kalimat perusahaan diganti sekolah, itulah secara narasinya, Pak ya. Secara narasinya kurang lebih gitu, nanti bisa disesuaikan gitu. Iya. Cuman memang yang paling bagus karena penelitian kita sifatnya pakai applied theories, Pak ya. Iya, applied theories. Jadi sebenarnya kita ngambil aja dari primary source atau dari sumber-sumber yang sudah ada. Ngapain bikin sendiri? Betul. Karena bikin sendiri ada konsekuensinya juga, harus disebarkan banyak. Betul. Harus kita sebarkan banyak, harus kita testing secara linguistik kalau secara ininya kan. Apakah persepsi antara satu orang dengan orang yang lain persepsinya sama atau berbeda gitu kan, itu harus kita testing. Panjang perjalanannya, Pak. Panjang, Pak, mungkin. Dan itu sebenarnya bukan theoretical. Bukan ranahnya applied theories, ranahnya theoretical research lah gitu istilahnya gitu. Jadi kita lebih propose, kita lebih menyarankan sebenarnya untuk ngambil aja dari primary source yang sudah ada dan sudah terbukti. Disesuaikan. Tinggal secara narasi disesuaikan tapi tidak atau jangan sampai merubah esensi kan, sebenarnya gitu aja, Pak ya. Baik, sekarang kita lanjut dengan diskusi kita tentang kemungkinan, Pak.
kemungkinan atau probabilitas untuk mencari sesuatu yang baru. Novum tadi ya. Kan tadi udah dibicarakan strateginya antara lain dengan variabelnya lebih spesifik gitu kan ya. Terus mungkin lokusnya juga gitu ya. Mungkin respondennya juga nanti pegawai tetap atau pegawai honorer. Nah, itu kan salah satu strategi ya. Tapi itu saja saya kira belum cukup. Justru penemuan-penemuan baru atau novum atau nanti novelty yang baru itu justru adanya elaborasi dan kolaborasi. Oke, betul. Elaborasi dan kolaborasi seperti apa sih? Itu di MSDM misalkan. MSDM nanti elaborasinya dengan psikologi seperti apa? Misalkan. Terus yang berikutnya MSDM kolaborasi dengan keuangan. Terus satu lagi Pak, ini yang ngetren ini. MSDM kolaborasi dengan IT Pak. Karena di sistem informasi dan informasinya ya. Gitu. Misalkan machine learning atau apa nanti kita bicarakan itu. Tapi barangkali elaborasi dan kolaborasi mungkin juga masih banyak yang belum klik gitu ya. Contoh-contoh sederhananya seperti apa ini Pak? Mungkin kalau secara sederhana biar kita nggak definisi segala macam gitu. Mungkin gampangnya gini Pak, kalau elaborasi itu kita blend, kita campur jadi satu sampai bentuknya jadi nggak kelihatan lagi. Bentuk aslinya jadi nggak kelihatan lagi. Jus dong. Oh ya, mungkin strawberry mix juice ya Pak ya. Kalau yang terkenal mungkin mix berry gitu Pak. Jadi antara strawberry kita campur raspberry, campur apa gitu. Mana strawberry-nya? Mana raspberry udah nggak kelihatan lagi bentuknya. Itu namanya elaborasi. Gitu. Sedangkan kalau kolaborasi dari banyak komponen juga, tapi bentuk-bentuk antar komponennya masih kelihatan. Misalnya kita ambil contoh gado-gado, itu paling gampang sekali kan. Kalau gado-gado tuh kangkungnya ada, iya masih kelihatan gitu kan. Togenya misalnya masih kelihatan, telur ayamnya masih kelihatan, atau kalau pakai kupatnya masih kelihatan. Kan nggak di blender gitu misalnya gitu. Simple pengertiannya gitu. Nanti kalau secara definisi itu mah gampang sebenarnya kan gitu. Nah, tadi pengertian elaborasi dan kolaborasi. Terus Pak Imam tadi membuka sedikit tentang elaborasi di SDM sama mungkin psikologi sebagai landasan pemikiran dasarnya dari SDM kan sebenarnya ini cuma applied dari psikologi SDM itu kan Pak gitu. Kita bisa ngambil contoh misalnya kayak kasus-kasus atau variabel-variabel yang kita ambil misalnya kayak apa ya? Misalnya self efficacy gitu. Self efficacy kan itu bentuk dari self confidence gitu. Yang dia tapi bukan hanya sekedar confidence tanpa dia tahu kejadian sebenarnya. Kalau self efficacy kan artinya dia sudah punya confidence dan dia sudah terbukti, sudah punya experience gampangnya gitu kan. Jadi nggak sekedar percaya diri. Betul. Saya percaya diri, saya bisa ke sana. Tapi memang pernah ke sana. Pernah ke sana atau belum? Nah, kalau belum artinya kan baru ngawang-ngawang kan sebenarnya gitu. Nah, kalau self efficacy artinya kita memang sudah pernah melakukan itu. Akhirnya jadi pede kan gitu self efficacy. Terus bentuk lain misalnya kayak resilient gitu misalnya. Tetap dia teguh gitu. Tetap bertahan, tetap ini segala macam gitu. Itu contoh-contoh kasus yang kita bisa lihat bahwa pengembangan selanjutnya dari penelitian SDM yang beberapa jurnal-jurnal kalau kita lihat dalam beberapa tahun terakhir justru mengambil applied dari ilmu psikologi Pak gitu. Itu tadi cuma contoh-contohnya dan banyak lagi kasus-kasus yang lain misalnya self exit dan lain-lain itu bentuk-bentuk contoh dari elaborasi antara psikologi sama SDM karena bentuknya nanti setelah di SDM sudah dalam tanda kutip sudah nggak kelihatan lagi bentuk psikologinya. Kayak yang kita ceritakan kemarin. Kalau psikologi itu bicara person by person, dengan SDM kita bicara agregatif, secara kumpulan apa istilahnya manusia dalam satu organisasinya gitu. Terus kalau misalnya kolaborasi Pak ya, yang kolaborasi tadi keuangan bisa dengan keuangan misal. MSDM dengan keuangan bisa kita ambil contoh misalnya kayak tata kelola anggaran misalnya Pak. Tata kelola anggaran itu kan juga sebenarnya sangat berpengaruh ke misalnya kepuasan kerjanya misalnya kayak gitu di penelitian contohnya misalnya tata kelola anggaran yang seperti apa nih yang baik secara misalnya kita bicara fairness misalnya keadilan anggaran dan lain-lain itu contohnya jadi sudut pandangnya keuangan yang kita masukkan kita kolaborasikan dengan
SDM secara yang nanti jadi akibatnya gitu, yang jadi konsekuennya. Nah, salah satu antecedennya misalnya kayak gitu, atau misalnya kalau di penelitian yang tesis atau disertasi kita bisa ambil itu sebagai moderating, misalnya moderating effect atau intervening justru misalnya kayak gitu-gitu. Terus apa lagi Pak? Yang tadi kolaborasi SDM dengan IT Pak. IT Pak ya. Ini yang tren-tren itu kan sering kita lihat di jurnal kan itu Pak ya. Dengan IT, dengan psikologi gitu kan ya. Kemarin kebetulan kita juga baru diskusi sama teman kita di Belanda Pak ya. Iya. Dia lagi cerita, dia baru cerita nih penelitian yang terbaru tentang MSDM justru dikaitkan dengan IT atau machine learning Pak ya. Di sana lagi neliti tentang apa istilahnya kayak semacam sistem pakar gitu kayak kalau nggak salah machine learning yang nanti bisa jadi sistem pakar untuk membantu pengambilan keputusan di manajemen Pak ya. Jadi istilahnya gini, MSDM itu sebenarnya bisa terbantu loh dengan adanya machine learning gitu. Kan secara garis besar sebenarnya di dunia ini saat ini sudah ada pemetaan tentang genom manusia. Jadi dari DNA, dari apa istilahnya perilaku manusia dan lain-lain itu kan sudah dipetakan sebenarnya dalam satu big data. Jadi kalau kita bicara big data nih bukan bicara big datanya, tapi selanjutnya setelah big data kita harus ngapain gitu kan Pak. Jadi bukan hanya bicara big data tapi big datanya mau kita apakan gitu. Paling tidak kalau kita belum sampai ke sana kita punya ide yang baru tentang pengolahan big data gitu. Nah, singkat ceritanya kan tadi di dunia ini sebenarnya genom manusia udah dipetakan. Terus misalnya sifat-sifat manusia sudah terpetakan kan, bukan sekarang kan yang terkenal bukan hanya orang tuh introvert, ekstrovert misalnya kayak gitu, tapi udah ada MBTI dan lain-lain yang nanti kalian juga bisa pelajari sendiri tentang MBTI yang itu diambil dari teori-teori psikologi misalnya kayak gitu. Nah, itu perilaku manusia sudah terpetakan, genom manusia sudah terpetakan gitu kan. Itu ada big datanya sendiri gitu. Nah, untuk selanjutnya itu justru bisa kita manfaatkan untuk kepentingan sumber daya manusia, manajemen sumber daya manusia maksudnya gitu. Jadi misalnya dalam proses rekrutmen pegawai, kalau kita mau ngerekrut pegawai-pegawai yang kompetennya kira-kira seperti ini, nah itu kita harus ngambil SDM yang misalnya basic-basicnya punya pengetahuan dasar tentang ini, yang cocok misalnya, untuk pekerjaan seperti ini lebih cocok orang yang introvert atau orang yang ekstrovert, itu misalnya contoh-contohnya aja gitu, atau misalnya dalam skala MBTI nanti bisa terpetakan gitu. Iya Pak, betul. Jadi jangan sampai disalahartikan bahwa sekarang ini kan jangan harus linier atau linearitas. Betul. Linearitas it's okay, itu memang spesifik profesional di situ, tapi untuk membuka probabilitas yang baru dalam hal ini penelitian ya, untuk menemukan novum yang kemudian akan jadi novelty, alangkah lebih bagusnya jika kita kolaborasikan, kita elaborasikan dengan mungkin dengan konsentrasi yang lain, misalkan manajemen keuangan, dengan operasional, dengan pemasaran dan seterusnya, dan bahkan bisa dengan bidang yang lain. Karena sekarang ini justru dunia yang baru itu adalah dunia intersection ya. Jadi mencari celah-celah baru. Betul. Begitupun dengan bisnis, nanti sepertinya ini akan menarik pasti pemasaran Pak. Pemasaran dengan IT itu wow. Seperti apa gitu ya. Ini banyak yang banyak terjadi kalau ini mungkin terkejut lah ya. That's what Google do gitu. Jadi Google melakukan seperti itu kan dalam proses-proses pemasarannya yang tadi dikaitkan dengan big data dia tentang istilahnya perilaku manusia, big data dia tentang sifat-sifat manusia dan lain-lain, yang itu dia manfaatkan untuk kepentingan advertising kita gitu. Yang mungkin kita sendiri jangan-jangan nggak sadar. Betul. Nah, ini harus membuka hasanah itu, dan itu kalau di universitas kan lebih memungkinkan. Karena antar fakultas. Kalau yang di sekolah tinggi ya minimal antar konsentrasi. Antar program studi gitu Pak. Program studi akuntansi dengan manajemen atau di dalam manajemen ada tadi. Ada konsentrasinya antar konsentrasi gitu. Ya, intinya untuk menemukan sesuatu yang baru atau insight baru. Jadi kita dalam konteks penelitian ini kan ingin mencari sesuatu yang baru, probabilitas untuk itu akan lebih besar bila kita membuka diri bekerja sama dengan yang lainnya. Betul. Dan ini yang dilakukan oleh perguruan tinggi di luar negeri Pak ya, sudah mengarah sana.
bukan sudah mengarah lagi, mereka sudah melakukan implementasi. Jadi untuk menjawab kasus-kasus yang sifatnya multidisiplin dan segala macam, mereka sudah contoh contoh di dunia bisnis ya sekarang ya seperti Bluebird kan, dengan adanya Gojek dan seterusnya itu betul. Traveloka nggak usah mendirikan hotel. Itu kan kolaborasi antara marketing ya Pak ya, dengan IT, juga dengan SDM IT, juga di situ. Betul. Ada sisi pemasarannya juga yang apa istilahnya, yang lebih menjawab tantangan kebutuhan zaman gitu. Artinya kita di sini tuh tidak usah alergi lah ya dengan kolaborasi atau elaborasi atau intersection dengan bidang lain. Betul. Saya kira itu Pak untuk pertemuan di penelitian MSDM. Jadi kita nanti lebih lanjut lagi akan membahas tentang keuangan, operasional, pemasaran juga Pak. Pemasaran itu. Nah, nanti di sesi yang lainnya untuk tingkat yang lebih lanjut justru di manajemen strategi. Jadi kolaborasi atau elaborasi dengan masing-masing manajemen fungsional tadi ya. Dan bahkan keluar bidang. Betul. Karena ini akan membuka hasanah baru gitu ya. Nah, itu jangan a priori lah gitu ya. Karena dunia sekarang menuntut hal itu. Iya, jangan a priori dan jangan pragmatis juga bahwa penelitian cukup selesai di tingkat, misalnya saya lagi butuh atau kita lagi butuh sampai tingkat tesis, ya sudah selesai di tingkat tesis gitu kan. Ini penelitian ini justru harusnya fungsinya kan tadi Pak, karena untuk menjawab mendapatkan insight baru, memecahkan masalah, mencari solusi gitu. Dan pola pikir seperti itu dalam framework kerangka teoritis dan lain-lain itu juga harus kita aplikasikan ke kehidupan kita sehari-hari sebenarnya Pak ya. Jadi dari cara kita logical thinking kita berpikir, dari cara kita memecahkan satu kasus, satu masalah gitu. Jadi itulah yang membuktikan Anda sebagai seorang scholar gitu atau masyarakat biasa gitu sebenarnya gitu Pak ya. Iya, kira pertemuan untuk kajian penelitian MSDM kita akhiri sampai di sini dulu, Pak ya. Nanti episode depan mungkin kita lanjutkan dengan konsentrasi yang lain lagi Pak. Yang lain. Alhamdulillah selesai. Kita akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.